Iring-iringan kendaraan Wapres Amerika Serikat JD Vance melintas di jalanan Bürgerstock, Swiss menuju ke lokasi perundingan damai dengan delegasi Iran. Rekaman menunjukkan konvoi besar yang terdiri dari mobil SUV hitam dan kendaraan polisi bergerak menuju ke area resor pegunungan yang menjadi lokasi perundingan. Sebelumnya, Vance bersama dengan istrinya tiba di pangkalan udara Emmen pada Minggu pagi waktu setempat. Pertemuan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, namun ditunda. Meskipun demikian, Swiss menegaskan tetap siap memfasilitasi dialog dan juga melanjutkan persiapan perundingan di Bürgenstock. Sementara itu pemirsa, delegasi Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif tiba di Swiss pada hari Minggu menjelang pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Bürgenstock. Sharif pun turun dari pesawatnya sebelum menyapa para pejabat Swiss. Pakistan akan berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi mengenai implementasi nota kesepahaman di Islamabad. Putaran pertama pembicaraan Amerika Serikat-Iran dijadwalkan dimulai di Bürgenstock pada hari Minggu. Sementara itu, Sabtu malam, konvoi kendaraan delegasi Iran melintasi kawasan resor Bürgenstock, Nidwalden, Swiss menuju ke hotel. Delegasi Iran akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat setelah menyepakati gencatan senjata selama 60 hari. Sebelumnya, delegasi Minap 168 Iran mendarat di Bandara Zurich, Swiss pada Sabtu malam waktu setempat. Setibanya di bandara, delegasi Iran menyapa para pejabat negara Swiss. Negosiasi awalnya akan berlangsung pada hari Sabtu, namun ditunda setelah pertempuran kembali terjadi di Israel dengan pejuang Hizbullah di Lebanon. Delegasi Iran setelah tiba di Swiss untuk pembicaraan terkait dengan memorandum Amerika Serikat dan Iran. Arakci dan juga Kasis berjabat tangan setelah duduk bersama delegasi mereka pun di resor pegunungan Swiss. Pertemuan bilateral tersebut berakhir setelah pertemuan selama 45 menit. Pembicaraan empat pihak yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Pakistan, serta Qatar dijadwalkan akan dimulai dalam beberapa jam mendatang. Bürgenstock menjadi tempat diplomasi untuk mengimplementasikan memorandum antara Amerika Serikat dan Iran. Pembicaraan tersebut diperkirakan akan fokus pada isu-isu yang belum terselesaikan, termasuk gencatan senjata regional yang lebih luas, Selat Hormuz, dan program nuklir Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan juga Marsikal Lapangan Syed Asim Munir menyapa Wakil Presiden JD Vance, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner sebelum delegasi duduk untuk melakukan pembicaraan. Para pejabat saling bertukar senyum, berjabat tangan, dan juga berpelukan secara singkat sebelum kedua delegasi memasuki ruang pertemuan mereka. Pakistan berperan sebagai salah satu mediator utama dalam upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran bersama dengan Qatar dan juga Swiss. Vance memimpin delegasi Amerika Serikat dalam pertemuan Bürgenstock dengan Witkoff dan juga Kushner juga ikut serta dalam diskusi yang diperkirakan akan fokus pada fase selanjutnya dari negosiasi dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mujtaba Khamenei membuat penampilan publik yang mengejutkan. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Khamenei terlihat mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan di Teheran. Tanpa pengawalan ketat, kehadirannya menarik perhatian pengunjung. Bahkan dirinya juga terlihat mengantri untuk melakukan pembelian, berdiri bersama dengan warga lainnya tanpa perlakuan khusus. Aksi tersebut dinilai sebagai pesan simbolis kepada dunia bahwa kepemimpinan Iran tetap merasa aman dan tidak terintimidasi oleh tekanan maupun ancaman dari pihak luar. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka.
يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني. صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا بعد في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب، كتر خير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Pemirsa, kepanikan melanda kawasan wisata populer di Republik Dominika saat kebakaran besar menghanguskan sebagian resor mewah. Seorang turis asal Italia dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Kebakaran besar melanda Hotel Viva Dominicus Beach yang terletak di kawasan Bayahibe, pesisir tenggara Republik Dominika. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di atas komplek hotel dan terlihat dari berbagai penjuru kawasan wisata. Para tamu berlarian meninggalkan area resort saat kobaran api dengan cepat menjalar ke struktur atap berbahan jerami. Petugas pemadam kebakaran tampak berjibaku mengendalikan api yang terus membesar. Pihak manajemen hotel bersama tim tanggap darurat segera mengevakuasi ratusan tamu sebagai langkah pencegahan. Pihak berwenang mengonfirmasi seorang wisatawan asal Italia berusia 46 tahun meninggal dunia akibat insiden tersebut. Hotel Viva Beach Dominicus, que cogió candela, que cogió fuego desde República Dominicana. Eso pasó como a las 11 más o menos 25-24, eso pasó en esta hora. Entonces yo escuché un ruido y candela, yo escucho algo que estaba haciendo pom, 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 pom. Cerca de mi trabajo. Al final yo salí, yo vi mucha gente, fuego fuertísimo en el Hotel Viva Beach Dominicus. Eso pasó muy grave, muy grave. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam